Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Mukhtar, yang saya hormati guru kita Al-Ustadz Ramdhani Bakhtiar, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Murtadha Al-Ustadz Dzulkarnain, para bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Tama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah dan dilanjutkan salat sunnah tarawih. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaatnya di yaumil uzma nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimana Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan mauizah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Mukhtar. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa taubatan nasuh wa salahil jasad wal ruh. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Jami Al-Murtadha yang saya hormati, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Murtadha Ustadz Al-Haj Dzulkarnain yang sama-sama kita cintai. Hadir di tengah kita Al-Ustadz Ramdhani dan juga banyak asatidz lainnya yang saya hormati. Hadirin berbahagia, hari ini minimal kita mendapatkan tiga poin minimal. Kita berada di tempat terbaik, kita berada di hari terbaik, kita berada di bulan terbaik, bulan Ramadan, ya, Sayyidus Syuhur. Nabi katakan wa zayyana syuhura bi syahri Ramadan. Allah hiasi bulan dengan bulan Ramadan. Wa zainal ayyam bi yaumil jumu'ati. Allah hiasi hari dengan hari Jumat. Kita berada di tempat yang mulia, yaitu masjid. Khairul buqa fil ardi masajiduha, tempat terbaik di muka bumi masjid. Maka Nabi katakan al mu'min fil masjid kasamak fil ma. Orang mukmin di dalam masjid bagaikan ikan di dalam air. Bagaimana tuh ikan dalam air? Betah enggak ibu-ibu? Ikan dalam air betah enggak? Betah. Di bawahnya kita udah mau udah aja bawaannya udah keras. Karena begitu. Tempat paling baik. Ketiga-tiganya ini kita tahu
fadilatnya, keutamaannya, itu namanya hidayatul ilmi, hidayah ilmu namanya. Kita butuh hidayah satu lagi untuk mengeksekusi hidayah tadi, untuk mempraktekkan hidayah tadi, keutamaan masjid, keutamaan hari Jumat, ya, keutamaan syahrul Ramadan, apa namanya? Kita butuh hidayah apa? Hidayah taufik. Nah, ini taufik mahal nih. Taufik mahal. Datangnya kita kemari bukan lantaran badan kita sehat, punya banyak waktu, bukan. Kalau nggak ada taufik nggak sampai sini kita. Beruntung kita dikasih taufik. Apa taufik? Taufik ialah al-qudratu ala fi'li ta'ah, kemampuan untuk berbuat taat, kemampuan untuk berbuat taat, kemampuan jadinya. Kalau Allah suka sama kita, Allah demen sama kita diberikan taufik untuk menunjuk jalan-jalan kebaikan. Kita bersyukur. Kok gampang aja nih kita tarawih pada malam ini. Nggak ada halangan, nggak ada apa ya. Masya Allah, ini suatu hal yang mahal. Ya, 3 ini. Kita berada di tempat terbaik, di malam terbaik, di bulan terbaik. Kita syukuri itu. Kita syukuri, ini menunjukkan Allah cinta kepada kita. Hadirin berbahagia, ini Ramadan sudah ada di puncak, tinggal menurun dia. Ya, Ramadan yang kita cintai ini. Ada satu malam yang kita tunggu, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, ini umat Muhammad relatif umurnya pendek-pendek, postur badannya juga kecil dibanding postur badan umat-umat terdahulu. Dan umat Muhammad adanya umat terakhir, nggak ada lagi umat nanti setelah kita. Ya, jadi kerjaan kita tidak ada yang mengkritisi karena nggak ada umat lagi. Badan kita, postur kita segini, taklif nggak besar, beban nggak besar, umurnya pendek-pendek. Kata Nabi, umur umatnya baina sitin wa sab'in, umur umat itu antara 60-70. Jadi hisabnya nggak terlalu berat karena kecil. Tapi saudara sekalian, walaupun relatif umur umat baginda Nabi pendek-pendek, tapi kualitas kuantitasnya nggak kalah dengan umat-umat terdahulu, nggak kalah. Karena di event-event tertentu kalau kita amalkan kita dapatkan, seperti malam Lailatul Qadar nih. Di kitab Ya Anak Tolibin, ya, juz kedua disebutkan, Imam Ghazali mengatakan, ini pengalaman nih, pengalaman para ulama-ulama, orang-orang yang hati sudah bersih, bukan kayak kita. Orang sudah tahu isyarat tanabuat, indikasi, orang datangnya orang tahu mereka. Di sini disebutkan, kalau seandainya Ramadan awalnya itu hari Ahad, pengalaman ulama jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Tuh. Ini malam ganjil. Ya. Nah, ini sudah sekalian, kalau kita dapetin aja sekali Lailatul Qadar, sama dengan itu berapa itu? 1000 bulan. Sama dengan 83 bulan lebih, 83 tahun lebih. Coba. 2 kali aja kita dapetin. Wow. Di Bandung umat lain. Begitu. Ini kehebatan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi lagi halaqah, ngeriung gitu, taklim kecil-kecilan. Nabi menceritakan ada seorang wali pada zaman Bani Israel namanya Syam'un al-Ghazi. Ya, Syam'un al-Ghazi. Dia ini umurnya Masya Allah panjang banget. Ya, dia 1000 bulan
berjuang. Malam bagaikan apa? Ruhban. Ruhban tuh orang yang suluk, pendeta, ruhban. Zikir malam tuh. Wirid. Ini nih Syam'un Al-Ghazi. Siang Pursan, penunggang kuda yang lihai, artinya dia berjuang jihad. Begitu kerjanya tuh. Ini selama 1000 bulan ini begitu. Sahabat berdecak kagum, ya Allah. Bagaimana kayak kita nggak begini, umat Muhammad nggak begini, dia umurnya udah panjang gini-gini, masya Allah. Turunlah apa? Surah Lailatul Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tuh. Jadi kita dikasih ini nih umat Muhammad. Walaupun usianya pendek-pendek, kalau dapetin Lailatul Qadar luar biasa. Maka oleh karena itu ya, semakin dekat berakhirnya Ramadan, Nabi itu syadda mi'zaro, kiasan Nabi itu ikat, dikencangkan dia punya kain, artinya lebih serius, lebih hebat dibanding sebelumnya. Nah ini kita mesti gitu juga, jangan makin dekat makin terakhir ini tinggal sebaris sama imam, sebaris tahu pada kemana nggak paham. Ibu-ibu bapak, kalau nggak ada urusan, nggak mudik kagak apa kagak penuh. Justru malam terakhir itu ya, manusia tuh dia punya umur terbagi dua, ada umur jasmani, ada umur kontribusi. Umur jasmani, umur yang tertera di KTP kita itu, sejak kita lahir sampai sekarang berapa umur kita, itu dia itu namanya umur jasmani. Umur kontribusi, umur yang kita gunakan. Ada orang umurnya tua bangkokan, tapi masya Allah rela, amal ibadahnya kecil banget. Ada orang umurnya relatif dikit, pemuda tapi masya Allah luar biasa, dia punya kontribusi luar biasa. Nah ini di dalam bulan Ramadan itulah Lailatul Qadar yang harus kita raih, saudara. Ya, ini Ramadan ini masya Allah, bayangkan. Yang sunnah aja pahalanya pahala wajib, yang sunnah pahalanya bulan Ramadan dilipat gandakan, dia punya pahala. Diamnya aja dianggap baca tasbih, tidurnya dianggap ibadah. Ini paling laku nih, tidurnya dianggap kebanyakan tidurmu jadi paling laku. Ini bulan Ramadan. Hadirin, amal yang sunnah pahalanya pahala wajib, nggak terdapat pada bulan lain. Di dalam Islam, amal yang sunnah mengalahkan yang wajib 4 hal. Ya, amalnya sunnah tapi mengalahkan pahala yang wajib. Pertama, beri salam, hukumnya sunnah. Jawabnya hukumnya wajib, tapi pahalanya gedean yang sunnah. Makanya kalau sahabat tuh main duluan assalamualaikum. Kalau kita kan enggak, berebut tuh tuaan gue udah biarin aja, jangan gitu. Walaupun nama murid nggak apa-apa kita assalamualaikum. Rabi salam itu hukumnya sunnah, jawabnya wajib, gedean yang sunnah. 1. Kedua, ambil wudhu. Kalau kita berwudhu sebelum masuk waktu itu hukumnya sunnah. Nih Isya tadi belum masuk nih, kita udah punya wudhu, itu sunnah hukumnya. Kalau setelah masuk waktu udah azan kita wudhu, ya hukumnya wajib, karena memang mau sholat. La yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib nggak sempurna sholat kecuali dengan wudhu, maka wudhu juga hukumnya wajib. Nah ini yang pahalanya gede, wudhu sebelum kita apa? Sebelum ada azan. Kita berusaha tuh, azan belum masuk kita udah punya wudhu, begitu pahalanya lebih gede. Yang ketiga, azan tuh hukumnya sunnah. Azan, yang tukang azan tuh sunnah. Mengimami orang sholat tuh hukumnya wajib, tetapi pahalanya gedean orang yang azan.
Ini wajib. Sekampung sini nggak ada orang nggak mau jadi imam, dosa semua. Mendorong-dorongan pantat, lu aja begitu. Segitu kan? Wajib. Tapi pahalanya gedean yang azan. Walaupun sunnah. Keempat, ana bicara masalahnya yang sunnah pahalanya lebih gede daripada yang wajib. Keempat ialah tentang utang piutang. Orang punya utang sama kita bertandang ke rumah, kita datang ke Assalamualaikum, bagaimana? Ya Allah Pak, belum ada. Wajib hukumnya tunda lagi sampai dia ada. Wajib. Sunnah hukumnya kita bebaskan. Kalau utangnya 10.000, 20.000, kalau utangnya Masya Allah ratusan juta, berani kita, tantangan bagi kita. Orang punya utang bayar ratusan juta, rumahnya udah ngontrak kecil, dia melonjor kena pendaringan, kita mesti ngarepin dari dia, dari mana udah nggak ada. Tantangan bagi kita. Sunnah hukumnya udah deh, anda bebasin aja. Berani nggak kita begitu? Ya, rumahnya kecil, ngontrak, beludah aja susah, ngerti gak? Beludah susah, saking apanya? Saking kecilnya. Mesti mau ngarepin dari situ, dari mana? Tujuh juga kan. Nah, tantangan bagi kita. Udah bebasin deh, Masya Allah. Hampir dia mati juga kapan bayar karena nggak mampu. Akhirnya ente duit kagak dapat, pahala kagak dapat. Mati inti deh. Ada istana sana. Istana siapa? Semula kata malaikat untuk inti semula, kalau inti bebasin tuh untuk inti, ya gue nggak bebas. Itu jadi nyesel kan kita kan. Begitu. Nah, di dalam bulan Ramadan yang sunnah itu pahalanya pahala wajib semua. Masya Allah, Masya Allah. Sayang nih kita nih. Makanya dikatakan apabila datang akhir Ramadan, menangislah penduduk bumi dan langit lantaran kerugian bagi orang mukmin ditinggalkan Ramadan. Ini kita di Ramadan, meninggalkan kita harus sedih. Kata Nabi, hendaklah kalau sekalian sholat bagaikan sholat orang yang sholat selamat tinggal. As-sholatul muwadda', sholat yang selamat tinggal. Artinya tadi tarawih kita sebetulnya tarawih paling cakep karena nggak ada lagi besok lagi. Bersikap begitu, setiap ibadah bersikap besok nggak ada lagi. Besok nggak ketemu lagi Ramadan tahun besok. Jadi sekarang merupakan terakhir. Jadi ada tekad begitu, ada tekad paling bagus. Jangan jadi terlena kita. Begitu. Bisa ada lagi ntar, jangan begitu. Ya, jadikan tadi. Besok jadikan, ntar subuh jadikan subuh terakhir bagi kita. Bagus seperti itu. Harus ngambil sikap. Kenapa saudara sekalian? Karena sekarang kita hidup di dalam dunia, di alam ketiga, namanya alam dunia, menyisakan dua alam lagi ke depan, alam barzakh, alam akhirat. Bagaimana nasib kita di akhirat tergantung di sini. Allah nggak permasalahkan 4 alam, alam arwah, alam arham, alam akhirat, alam barzakh, alam akhirat. Allah nggak perkarakan. Yang Allah perkarakan yang sekarang yang sedang kita lakoni ialah alam dunia itu. Untuk menentukan level kita bagaimana di surga tergantung di sini. Kalau kita sudah disetting oleh Allah menjadi ahlu surga, lalu nggak kecandak amal kita, Allah kasih solusi, kita dikasih sakit. Itu sakit yang bagaimana? Sakit yang sabar. Karena amal kita sedikit, nggak kecandak. Makanya dikatakan saatul amrad yuzhibnas sayyiat, masa-masa sakit bisa bisa menghapus segala dosa dan mengangkat derajat kita. Itu begitu. Nah, ini Ramadan hadirin bahagia kita gunakan semungkin. Ya, man arada ayya'rifa ma indalillah falyan malillah indahu. Barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana nanti nasib dia di akhirat, lihat aja bagaimana di merespon segala perintah Allah. Allah suruh sholat, Allah suruh tarawih, Allah suruh gini, bagaimana di meresponnya, ketahuan. Begitu. Ya.
Bagaimana merespon perintah Allah? Bagaimana Anda menjauhi segala larangan Allah? Ketahuan dari situ. Oh, kira-kira begitulah. Ya, ini sedih. Jadi kita betul-betul memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit lagi ini, ya, terutama pada malam Lailatul Qadar. Udah tiap malam ganjil dah, kita wirid, kita baca Quran, tilawatul Quran, kita tarawih, kita sholat jamaah, kita hidupkan tilawatul Quran tiap malam ganjil 21, 23, 25 terus, ya. Yang di tempatnya rahasia, dirahasiakan supaya kita itu terus jangan lo ketahuan misalnya, oh tanggal 29 aja akhirnya bawa makanan ke masjid tanggal 29 doang kan jadinya begitu, ya. Tetap kita isi karena kita butuh nih amal kita, ya, kita butuh benar, ya. Ya. Bagaimana orang itu nanti di akhirat tergantung bagaimana amalnya, ya. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terus taraweh jangan ada yang bolong-bolong. Kalaupun ada sholat di rumah, mungkin ada hal-hal lain misalnya gitu, jaga tilawatul Quran yang penting lagi, baca Quran. Nama lain Ramadan ialah syahrul tilawah atau syahrul Al-Quran. Baca minimal khatam sebulan sekali minimal. Bagus kalau bisa 2 kali, bagus kalau bisa 3 kali. Coba lihat salafus saleh dahulu, masya Allah, seminggu 3 kali khatam. Ada lagi viral tuh di Jawa tuh, tarawih khatam mulai jam 8 sampai jam berapa ya? Jam 3 malam. Kita cuma berapa menit, kayaknya udah pegel banget. Mukanya begitu sekarang, kalau ya nggak seberapa ya dibanding tuh yang di Jawa tuh berapa ya? Tarawihnya selesai jam 8, jam 3 pulang udah imsak dilakonin tuh. Nah kita baru cuma berapa menit gitu. Kalau masalah ibadah, lihat yang di atas, masalah ibadah. Wah dia masya Allah seminggu khatam, gua bagaimana begitu? Jangan lihat ke bawah, ya kan? Jadi mesti mending, jawabannya mesti mending. Bagus, gue terawih bagus, emang gimana? Inti nggak ibadah juga Allah nggak untung, ya. Inti ibadah Allah nggak untung, inti nggak ibadah Allah nggak rugi. Untuk kita masalahnya kan jangan bilang begitu, dia asal aja bawaannya, kayaknya kayak asal doangan gitu. Ya yang penting gue, ya jangan begitu, ya. Harus tampil hebat. Lihat tuh orang-orang dulu bagaimana tuh, masya Allah, tahajudnya bajunya keren, tahajudnya dipakai gamis, minyak wangi, orang nggak lihat. Tuh ulama-ulama dahulu begitu. Ini kita justru orang nggak ada, kita lebih sembarangan lagi, bayang pakai kaos doangan bagaimana misalnya, jangan. Justru orang nggak lihat begitu. Ya Allah, jauh sudah, ya. Makanya kita butuh syafaat. Kalau ngandelin amal kita nggak belum berapa amal kita. Kita butuh syafaat, oleh kita banyak-banyak bersalawat pada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak bersalawat. Terutama apa yang namanya ini pada bulan Ramadan. Ini malam Jumat nih. Jangan tinggalkan suratul Kahf, Yasin, masya Allah. Kapan lagi? Kita nggak tahu. Allah sembunyikan kematian 3. Kapan, di mana tempatnya, penyebabnya apa? Allah sembunyikan. Karena kalau tampakkan tanggal berapa, waduh umur kita tinggal 2 minggu lagi, waduh nggak sempat kemana-mana, ke masjid mulu udah. Tasbih udah tipis, udah putar tasbih udah tipis, ganti tasbih, tinggal 3 hari lagi, akhirnya kerja. Anaknya bayar SPP kagak bayaran, nggak kerja dia, udah ketakutan mau mati. Makanya Allah sembunyikan supaya apa? Supaya orang nggak ketahui dan kehidupan normal. Berapa banyak orang habis merit meninggal, banyak. Berapa banyak orang habis wisuda meninggal, banyak. Coba kalau dia tahu, ngapain dia bikin disertasi capek-capek, begitu kan? Ngapain dia jadi janda, begitu kan? Kalau dia tahu, karena dia nggak tahu. Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah satu kaum pada kaum yang lain adalah bukan faedah. Ada meninggal.
Nah, tukang gali kubur udah jam 3 bisa asar belum mulai orang mati, akhirnya dia masya Allah ristilon ada di pintu gerbang makbaroh TPU ada orang gotong mayat, masa girang dia alhamdulillah ada juga yang gotong mayat tuh terebesan pada nangis, ya Allah nangis, dia gembira dia alhamdulillah. Toh masa ibu kaumin indah kaumin fawaid, musibah satu kaum lagi bukan faedah. Iya, kita lagi naik motor bannya meletus dus gitu, kita gondok di sana tukang tabel ban alhamdulillah gitu. Jangan yang dia pasak gitu. Jelas ya. Nah jadi musibah satu kaum bukan faedah, emang Allah gitu, settingan Allah begitu. Ada kematian laku tukang ini tukang kembang laku, betul ya, seperti itu. Sakit dokter ya gitu. Kalau nggak ada yang sakit nggak ada jurusan kedokteran. Orang sakit, orang sini sehat semua, bangkrut tuh dokter, ini pulang. Betul ya. Nah ini jadi kembali marilah kita manfaatkan waktu kita ini ya. Allah sembunyikan nih kapan kita nggak tahu, jadi kita siap aja. Allah sembunyikan penyebabnya kita nggak tahu, kapannya kita nggak tahu, di mana ya mati kita. Banyak orang Saudi mati di sini, banyak orang kita mati di Baki, misalkan gitu kan, kita nggak tahu. Hadirin, ini saja yang dapat sampaikan. Ya pesan saya tetap kita eksis, ibu-ibu sekalian ya, jangan lantaran bikin kue nasar kagak sembayang kecapean, jangan utamakan nih, nggak ada lagi, belum tentu kita ketemu nanti Ramadan lagi, begitu ya. Manage waktunya itu yang betul ya, alokasi semua waktu 24 jam sama, orang Amerika, orang Eropa, orang Lenteng Agung sama 24 jam. Kenapa dia berkibar? Karena dia bisa memanage waktunya, kapan waktu ini, kapan ini. Rahasianya, kuncinya agar memanage waktu baik, baca Al-Quran, kita akan diberikan keberkahan waktu. Apa itu keberkahan waktu? Sibuk apapun kita ini, kita dapat menyabak kesana bisa, padahal orang sibuk luar biasa di top manager, tapi dia bisa sono kok bisa. Nah itu namanya akibat baca Quran. Kalau kita baca Quran, kita diberikan oleh Allah keberkahan waktu. Apa itu keberkahan waktu? Sesibuk apapun kita, tapi kita kesabat tuh, ngerti ke kesabat besar Betawi itu. Kita bisa ini, itu waktunya berkah. Ada orang nggak ngapain, kagak ngapain, terawih kagak, apa kagak. Padahal waktunya banyak kan, nggak ada keberkahan waktu bagi dia. Celaka udah. Wal asri innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Ini saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.